Shalom Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan, apa kabar Anda semua hari ini? Saya yakin kita semua dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita tentunya. Di dalam firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Penting bagi kita untuk terus menjaga kesehatan kita karena ada roh Allah dan bait Allah di dalam tubuh kita. Sebelum kita masuk di dalam pengumuman selama 1 minggu ke depan, kita akan mereview khotbah dari Pastor Jeffrey Rahmat yang berjudul More Empowerment. Ada 3 hubungan yang harus kita bangun. Yang pertama, membangun hubungan dengan teman satu angkatan. Yang kedua, membangun hubungan dengan orang yang kita teladani. Dan yang ketiga, membangun hubungan dengan orang yang kita bina atau kita didik. Sehingga hubungan yang kita bangun tadi membawa kita kepada keberhasilan bersama dengan Tuhan. So here we go, GKS News. Demikian seluruh pengumuman selama 1 minggu ke depan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam pujian dan penyembahan di dalam Tuhan. Selamat sore gereja Tuhan. Welcome to church. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan hari ini, amin. Pujilah nama Tuhan. Come on, church. Katakan sama-sama. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, dan Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on, let's sing. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan.
hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu kemana. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Raja. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Tuhan, Kau dahsyat. Thank you, Jesus. Come on, church. Tepuk tangan sama-sama. Come on, let's sing. God of ages, be my anchor, be my light and be my shield, be my strength and my confession, be my soul, be my victory, yeah. In my battle, I remember you will give me perfect peace. You are faithful. You are faithful. My defender. My defender. You are God. And you will always be. Yeah. You have set me free. Just as hard into your home and never I'll be with you. I'm better where I belong. I believe to see love, faith, grace unbroken. Never I'll be with you. I'm better where I belong. Katakan let my life. Let my life burn with compassion, like a fire that never dies. Build your church, build your church, yeah. Build your kingdom. God is God. I'm giving up my life. Sing, you have set me free. You have set me free, yeah. Just as far into your home and never I'll be with you. I'm there where I belong. I'm relieved to see, yeah.
Hadiratmu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan si hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Terima semua janjimu, hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh kaya nasakarana. Hibakana sikiri dia bahaya nakarana basukuri arana. Riba anda kaya nahayana. Hibakana masukuri arana. Hirabarahaya nahayana kaya sandara rabatukurana. Sikiri dia biar rabahanda haya nakarana madu. Urebahaya nakirha. Hebatanaha nakarabato karabaso ribahandakana hebahana mayanamu uryabahanda ya kararabase hehana bahanda rabata karabase kararabarababa hebakanaha ya dakarababase kerarabarababa Korabanda rabahaya dakaraba sekera baraba. Thank you Jesus. Engkau sungguh baik. Hadiratmu yang membawa kami kepada janji-janjimu. Rohmu yang menuntun hidupku, Rohmu yang membaharui setiap pemikiran kepada rancangan, kepada rencanamu, oh Yesus. Rabahaya dakarababahana. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata bahwa Engkau sangat baik, sungguh baik Tuhan. Mungkin hari-hari ini adalah hari yang jahat, tapi kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau yang meluputkan kami dari segala malapetaka, tapi membawa setiap kami kepada Gosen, perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Kami memberkati setiap orang yang terhubung darah dengan kami Tuhan. Keluarga kami, teman-teman kami Tuhan. Orang yang kami kasih, kami memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah pribadi damai sejahtera dalam setiap hidup kami. Itu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami merindu mendengar perkataan-Mu Tuhan. Biar itu menjadi rema dalam setiap hidup kami. Menuntun hari-hari kami kepada tujuan Tuhan, kepada rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Abah.
Terima kasih Roh yang Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan bersama, amin. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada tim worship. Hari ini kita kembali dilayani oleh seseorang. Mungkin dari beberapa saudara ada yang baru. Dia adalah seorang mentor gereja ini dari awal gereja ini berdiri, saudara. Dan tetap setia membapai, melayani setiap kita untuk menjadi, mempersiapkan kita untuk menjadi pembangun-pembangun rumahnya. Dia sangat apostolik, dia sangat profetik. Dan kalau saudara sering mendengar khotbah saya berkata, kita adalah manusia yang sangat diberkati, yang sangat dikasihi, yang sangat berkenan, berdiri di atas perkenan Tuhan di bawah surga yang terbuka. Ini sangat membekas dan menjadi rema dalam hidup saya oleh hamba Tuhan yang satu ini. Dia adalah Pastor Hendra Rusli. Kita beri tepuk tangan. Oke, shalom saudara. Salam sehat semuanya. Apa kabarnya? Baik semua? Oke, saudara, kita berdoa sebelum firman Allah. Mari. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur untuk hari ini, untuk saat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa, yang memberikan segala kemurahan, kebaikan buat kami semua. Tuhan, kami berdoa kiranya hari ini Tuhan, pagi ini, ataupun sore ini Tuhan, dimanapun saudara yang mendengar firman ini, Engkau memberikan kami Tuhan hikmat, Engkau menurunkan kepada kami pengertian yang luar biasa Tuhan, sehingga kami bisa memahami hari-hari ini Tuhan, di mana Engkau mau bergerak melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke saudara, saya ajak saudara untuk membuka di dalam Mazmur 23, Mazmur yang terkenal. Saudara, Mazmur ini selalu berbicara Tuhan, sejak dari awal tahun. Ya, saudara, tahun ini menjadi tahun yang luar biasa buat kita. Ada amin saudara. Tahun ini menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Dan Mazmur 23 itu Tuhan taruh di hati saya untuk kita bisa berjalan melewati hari demi hari di tahun ini saudara. Nah, saya berbagi pada saudara, saya ambil tema untuk kita saat ini adalah the golden time. Ya, hari-hari ini adalah the golden time. Buat beberapa orang mungkin apa yang menjadi golden time-nya, gitu ya. Ada beberapa orang yang mengalami mungkin tekanan demi tekanan. Tapi saya ajak saudara untuk bisa melihat dari kacamatanya Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, kita belajar untuk selalu, bahkan kita diajar oleh Roh Kudus sendiri bagaimana kita bisa melihat dari cara pandangnya Dia. Melihat segala situasinya dari kacamatanya Dia. Melihat orang dari kacamatanya Dia. Demikianlah kita dibangun oleh Tuhan. Nah, Mazmur 23 ayat yang pertama berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Ayat ini menjelaskan kepada saya bahwa ketika kita boleh memahami siapa Tuhan kita, ketika kita boleh mengenal siapa Tuhan kita, maka kita dapatkan jati diri kita. Ketika kita melihat siapa Yesus kita, Dia sebagai gembala, maka dalam penyingkapan itu kita menemukan bahwa kita adalah orang yang tidak pernah kekurangan. Nah, bagaimana tuh saudara? Ketika ayat ini berbicara untuk kita hari-hari ini. Sepertinya ada beberapa yang mungkin cocok. Tapi ada beberapa yang mungkin, Gang, ini nggak masuk akal. Ya, bahwa hari ini dibilang bahwa kita lebih daripada cukup. Saudara, intinya adalah bagaimana kita memahami siapa Tuhan kita dan kita mengenal pribadi Dia. Karena disitulah kita tahu bahwa kita tidak kekurangan. Nah, saya lanjut dulu saudara. Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekali lagi, ayat ini menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang menuntun, yang memimpin saudara dan saya
ada dalam satu ketenangan jiwa. Satu tempat di mana disitulah kekuatan Allah diberikan. This is the golden time. Ini yang saya anggap sebagai the golden time. Inilah waktu emas buat kita. Bahwa Tuhan membaringkan kita di rumput yang hijau. Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Di tempat itulah the golden time-nya kita. Karena di tempat itulah Dia mengempowering saudara dan saya. Dia memberikan firman-Nya, Dia memberikan suaranya, Dia memberikan urapannya, Dia memberikan segala sesuatu kepada Dia. Dia berikan kepada kita supaya kita semua diperlengkapi, dikuatkan oleh Dia. Saudara, kalau hari-hari ini kita butuh Tuhan karena kita tahu kekuatan hanya datang dari Dia, menghadapi segala sesuatunya yang kita dengar, yang kita lihat, bahkan ke depan adalah kita butuh Dia. Tidak mungkin tidak, kita butuh Dia. Oleh karena itu saudara, bisa gak kita bisa melihatnya? Bahwa dari awal tahun saudara, dari awal tahun sampai pada hari ini dan seterusnya, kalau kita melihat dalam kalender kita, 8 bulan kita sudah lalui, masih ada sisa 4 bulan. Kalau tahun ini adalah the golden time buat kita, adalah tahun di mana Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan cara pandang yang baru. Tuhan memberikan penghurapan yang baru. Karena ada maksud tujuannya. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sekali Dia berkata, Dia menyertai, Dia buktikan, Dia menyertai. Nah, saya melihat ini sebagai suatu golden time karena ketika kita boleh ada dalam peristirahatannya bersama dengan Tuhan, Dia yang membaringkan kita di rumput yang hijau, Dia yang menuntun kita ke air yang tenang, Dia melakukan suatu penyegaran dalam jiwa kita, Dia melakukan suatu revive dalam jiwa kita, Dia juga merestore jiwa kita. Nah, ada yang menarik saudara di ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya kembali dulu ke ayat yang ketiga saudara. Ayat yang ketiga, ketika dikatakan Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Versi yang lain atau The Passion Translation berkata bahwa jalan kebenaran itu diperjelas saudara. Bahwa jalan kebenaran itu adalah jalan di mana kalau gembala membawa domba-dombanya di Israel, ketika menaiki gunung atau bukit batu, mereka berjalannya melingkar. Dia tidak berjalan seperti ini, tapi mereka berjalan terus melingkar, terus melingkar. Maka dikatakan setiap langkah, Anda perhatikan yang tertulis, setiap langkah yang kita ambil mengikuti gembala kita akan membawa kita lebih tinggi. This is the golden time. Tuhan membaringkan kita sehingga kita bisa mengenal Dia lebih baik. Kita mengenal Dia, kita mendapatkan siapa diri kita. Ketika kita boleh mengenal Dia, Dia dan kita mengikuti Dia, Dia membawa kita step by step ke tempat yang lebih tinggi. Step by step itu bisa menjadi season kepada season berikutnya, saudara. Setiap season kita mendapatkan identitas kita, atau paling tidak mungkin pengertiannya identitas di mana kita makin firm dengan apa yang kita dapat hari-hari ini. Kalau kita adalah seorang anak, kita benar-benar seorang anak yang makin firm di dalam Dia. Ya, step by step, season demi season. Identitas demi identitas. A new identity in a new season. Selalu Tuhan bawa itu, saudara. Nah, pertanyaan saya adalah, tahun ini ketika kita sudah berjalan 8 bulan, adakah kita melihat dari cara pandangnya Dia, bahwa inilah waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan berikan? Kenapa terbaik? Karena kita tahu apa yang kita alami, ya, kita mungkin secara fisik terbatas berjumpa, tapi secara online kita terus berjumpa. Tapi di masa-masa di mana kita
tidak bisa berjumpa secara fisik. Kita semua ada dalam satu tempat, satu istilahnya di karantina, dikhususkan gitu. Dikhususkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita berhubungan dengan Dia. Nah, saya berharap saudara, 8 bulan ini kita boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. 8 bulan ini kita boleh mengalami hal-hal yang benar-benar memperlengkapi kita, mengempowering kita, sehingga untuk kita boleh bergerak terus masuk ke dalam season berikutnya, saudara. Nah, saudara, ada 2 hal yang bisa saya bagikan di dalam masa-masa the golden time ini, saudara. Yang menurut saya kita cukup untuk membuat saya harus lebih fokus lagi untuk memahami. Yang pertama, saudara, dari Januari, saya masih terus merenungkan apa yang Tuhan berikan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan sampai dari bulan ke bulan. Yang menarik saya adalah bahwa ketika saya ada dalam masa-masa bersama dengan Tuhan, Dia yang menuntun saya ke rumput yang hijau. Dia membaringkan saya ke rumput yang hijau. Dia menuntun saya ke air yang tenang. Bagaimana saya melihat selengkap senjata Allah itu boleh diturunkan, saudara. Itu dipakaikan pada setiap orang percaya. Itu sesuatu yang membuat saya agak kagum sendiri, karena begitu selengkap senjata Allah mendekat kepada kita, itu langsung fit, langsung kita dipakai selengkap itu begitu fit, begitu pas. Dan apa yang saya lihat itu adalah bagaimana layaknya seorang tentara Romawi pada saat itu, ya, gambarannya, di mana selengkap senjata Allah, ya, dipakaikan. Nah, pertanyaan saya adalah, apa maksudnya ketika Tuhan memberikan itu kepada kita semua? Apa yang Tuhan maksudkan ketika Tuhan memakaikan itu semua kepada kita? Nah, ternyata saudara, saya dapatkan dalam Efesus 6 ayat yang ke-11, dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, ada maksud Tuhan kenapa Dia memperlihatkan kepada saya, kita harus memakai selengkap senjata Allah. Dan kita tahu itulah firman Allah sendiri. Firman Allah yang kita pakai, ya, sebagai senjata kebenarannya. Karena satu hal, Tuhan tidak ingin saudara dan saya tertipu pada hari-hari ini. Anda tahu pada hari-hari ini, fakta ada, ya. Tapi bungkusan dari fakta atau hoax itu begitu besar. Dan ketika fakta dan hoax terbungkus dan dia bergelinding berjalan, hoax makin banyak menutup sehingga kelihatannya begitu besar. Saudara, hari-hari ini ketika kita melihat segala situasinya, kalau kita tidak benar-benar intim dengan Tuhan, kita nggak bisa melihat dari cara pandangnya Dia. Kita nggak bisa melihat dengan jelas apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan dalam situasi hari-hari ini, saudara. Tipuan sedang terjadi. Penipuan sedang berjalan. Kalau bahasa kitab Wahyu, kuda putih sedang bekerja. Penipuan, saudara. Oleh karena itu, dalam golden time ini, Tuhan mengajak kita untuk kita benar-benar bisa melihat, bisa memandang dengan cara yang benar. Sehingga kita bisa memberikan respon dengan benar. Kalau enggak begitu, saudara, kita akan masuk di dalam satu jerat yang memang sedang dipakai untuk kita semua. Untuk kita stres, untuk kita depresi, untuk kita merasa no hopes, hopeless. Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak tinggal diam. Karena ketika saya melihat selengkap senjata Allah dibagikan, kemudian saya melihat lagi dalam hari-hari berikutnya, adalah barisan dari tentara Allah. Di mana pemimpin barisan
sudah memeriksa barisan. Bahkan saya melihat barisan sekarang mulai bergerak. Saudara, buat saya ini sesuatu yang saya harus cerna baik-baik. Karena sebagai tentara atau sebagai orang yang memakai selengkap senjata Allah, yang saya lihat dalam situasi perang itu adalah bagaimana seorang tentara memakai senjatanya. Ya, dalam apa yang saya lihat adalah bukan pedang, saudara, yang dipakai, tapi palu yang besar, saudara. Dan itu dalam Alkitab berkata palu yang menghantam gunung batu adalah firman Allah. Artinya gini, kita sebagai seorang yang memakai selengkap senjata Allah, kita yang diperlengkapi oleh Allah, kita harus memakai setiap kebenaran sebagai senjata kita. Kita harus memakai setiap kebenaran untuk bisa menghadapi setiap tipu muslihat. Kita harus memakai setiap kebenaran Allah keluar dari mulut kita. Suatu deklarasi, suatu ucapan yang untuk mengubah situasi kita. Bahkan untuk menguatkan diri kita sendiri. Saudara, itu hal yang pertama. Bagaimana selengkap senjata Allah itu harus dipakai. Itu didapat oleh karena kita adalah masa-masa gini. Ya, Tuhan berikan itu. Yang kedua, saudara, saya melihat satu pintu. Anda tahu kalau pintu orang Yahudi atau dalam benteng kerajaan itu, pintu yang kokoh itu, ya, pintu yang tertutup rapat, dan kelihatannya memang jarang dibuka, saudara. Dan ketika saya melihat itu, saya merenung. Dan saya ingat akan Wahyu 3 ayat 20. Mari saudara, saya ajak saudara membuka Wahyu 3 ayat yang ke-20. Ayatnya berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Yesus mengetok pintu, dan dikatakan kalau ada yang meresponi dengan baik, ada yang merespon dengan baik, maka Tuhan akan masuk, dan kita akan makan bersama dia, dan kita akan mendapatkan banyak hal yang dia ingin sharingkan kepada saudara dan saya. Nah, ketika saya melihat pintu, saya ingat akan ayat ini. Nah, saudara, kalau kita membandingkan, ya, ayat ini ada korelasinya, saudara. Coba kita lihat dalam Kidung Agung, saudara. Kidung Agung pasal yang ke-5, ayat yang ke-2. Kerinduan mempelai perempuan. Ya, dalam terjemahan yang lain, ini adalah bahasanya perempuan Sulami, ya. Ayat 2 berkata, aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukakanlah pintu. Bukalah pintu. Dinda manisku memperhatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Ini satu gambaran, saudara, ya, mempelai pria, kekasihnya itu mengetuk pintu di tengah malam, karena di situ ada tetesan embun malam. Adalah satu kebiasaan dari Tuhan kita Yesus. Dia jam 3 pagi dia pergi berdoa. Disitulah ayat ini berkata, di saat itulah Tuhan memanggil saudara dan saya untuk masuk dalam satu keintiman dengan dia. Dia mengetuk pintu. Ayat berikutnya, ini perempuan, ini kekasih mempelai perempuan yang berkata, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Baju berbicara kebenaran diri sendiri, kebenaran kita. Kebenaran diri sendiri sudah aku tanggalkan, dan aku tidak mau pakai lagi. Kakiku telah kubasuh, akankah aku mengotorinya lagi?
Kaki berbicara bagaimana kita mengikuti terus. Jadi posisinya adalah posisi di mana kita ini sebenarnya sudah percaya, sudah diselamatkan dan sudah menerima kebenaran demi kebenaran. Ayat 4, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Tangan Tuhan atau Tuhan sendiri masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, menggerakkan kita, menggetarkan hati kita, menggetarkan roh kita, sehingga kita harus terbangun. Kita bisa menikmati bahwa pada saat itu kasih Tuhan begitu baik buat kita. Nah, ayat 5, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Ini mempelai perempuan ya, bangun untuk membuka pintu. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur, jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Ayat 6, saudara perhatikan. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tapi tak disahutnya. Sekali lagi saudara, ini berbicara bagaimana kita meresponi Tuhan kita. Dia mengetuk pintu. Kalau ada yang membukakan, dia akan masuk dan kita mendapatkan banyak hal. Tapi dalam Kidung Agung, dia mengetuk pintu. Mempelainya perempuan mendengar, tapi tidak bangun. Bahkan ketika bangun, dia bukakan pintu. Mempelai pria sudah pergi. Satu respon yang benar-benar harus tepat. Ketika Tuhan mengetuk, kita merespon. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita harus meresponi dengan benar. Jangan sampai kita miss. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita bisa mengikuti kegerakan itu adalah pada tahun ini, pada masa-masa sekarang ini, di mana Tuhan sedang melatih, mengempowering kita, bagaimana kita menjadi lebih peka. Dia bangun, dia loh saudara, Tuhan loh yang membangun keintiman dengan kita. Bagaimana kita saudara meresponi panggilan keintiman itu? Bagaimana kita ketika kita menanggapi itu dan kita bisa merasakan satu perubahan, satu perjalanan yang baru bersama dia. One step and another step. Gitu, saudara. Ini yang sedang terjadi dan saya percaya ada maksud tujuan Tuhan. Karena tahun ini menjadi tahun di mana persiapan buat kita, persiapan buat gereja Tuhan. Nah, kalau tadi yang pertama, selengkap senjata Allah untuk kita tidak boleh tertipu dengan musuh, kita bisa melihat tipu daya musuh, kita bisa merespon dengan baik ya apa yang Tuhan sedang kerjakan. Hal yang berikutnya saudara, pintu yang saya lihat itu ada tulisannya saudara. Nah, tulisannya itu tertulis haleluya. Saya menerjemahkannya adalah pujian dan penyembahan kepada Dia. Pintu itu adalah pintu puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan pintu itu tertutup dalam arti jangan tutup pintu pujianmu. Apapun situasinya yang terjadi, tekanan seperti apapun, pintu pujian kita, pintu penyembahan kita, jangan kita tutup. Karena melalui itu, Tuhan sedang ingin membangun saudara dan saya. Mengembalikan kita ke dalam posisi kita sebagai seorang yang memiliki identitas dalam Dia. Membangkitkan kembali untuk kita bisa keluar dari setiap tekanan. Tapi juga itu pintu di mana kita bisa ketika kita melakukan pujian penyembahan adalah menjadi satu kesegaran buat kita. Kesegaran mentalitas kita, jiwa kita dibuat menjadi lebih segar. Pandangan kita menjadi lebih baik. Saudara, hal yang kecil mungkin kita bisa lihat. Tuhan taruh puji-pujian. Entah kita lagi kerja, entah kita baru bangun tidur, entah kita lagi sedang ada puji-pujian. Saudara, responi dengan baik. Jangan sekedar hati kita bernyanyi, kita diam.
Dan kita lama-lama kemudian hilang. Tapi ketika nyanyian pujian itu muncul, responi dengan baik. Keluarkan, ikuti alirannya. Kita bawa aliran itu, kita mulai menikmati. Ambil waktu, saudara. Ambil waktu bangsa, ya 5-10 menit ambil waktu. Kita lihat dalam 5-10 menit itu apa yang ingin dia kerjakan. Yang saya tahu, dia menyegarkan saudara dan saya. Dia menyegarkan kita semua, saudara. Ya, jadi hari-hari ini ya bagaimana dia membimbing kita, menuntun kita, dia buktikan bagaimana kita disegarkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, saya tidak berkata menakut-nakuti. Tapi nggak usah profetik, kita juga tahu apa yang kita hadapi. Kalau hari ini kita mendengar berita resesi terjadi di beberapa negara. Dan kita pun tahu, kita pun ada di ambang pintu resesi. Artinya saudara, ke depan kita menghadapi memang famine. Kita menghadapi financial famine. Ya, kita menghadapi resesi yang memang harus kita hadapi, saudara. Saya nggak tahu waktunya kapan, tapi perkiraan tahun depan kita harus bisa menghadapi itu semua. Tapi ingat ya, kalau itu terjadi dari Januari sampai hari ini, bahkan sampai setahun ini, Tuhan membimbing kita, membaringkan kita di rumput yang hijau, membimbing kita di air yang tenang. Untuk apa? Untuk kita menghadapi tahun ke depan. Seresesi apapun, sefemin apapun, selama kita bisa mendapatkan suaranya Dia yang kita responi dengan baik, kita diperlengkapi, kita dikuatkan, kita diurapi, kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan jati diri kita pada hari-hari ini makin kuat dan makin teguh. Bahkan kita mendapatkan suaranya Dia yang menjadi firman buat kita, menjadi pedang buat kita, menjadi senjata buat kita, yang kita bisa pakai pada saat menghadapi segala tekanan. Saudara, kalau saya boleh cerita masalah tekanan, mungkin saudara juga pernah dengar bagaimana Priscilla pernah cerita, ya, bersaksi. Kalau saudara masih ingat, bagaimana dalam satu kondisi dia tertekan karena melihat fakta ketika kami mengambil keputusan full time dan faktanya bahwa ternyata kekurangan yang ada. Dia melihat itu semua dan dia stres. Tapi ketika kemudian kami tadi pagi kebetulan kami sedang membahas masalah bagaimana seorang seperti Elia boleh mengalami intimidasi. Kita bahas, saya bilang, coba lihat keadaan kamu ketika kamu menghadapi hal seperti itu. Pasti ada triggernya. Ya, walaupun kita tahu kalau Elia mengalami itu karena dia berhadapan dengan Isabel. Dan Isabel itu adalah imamnya dewa Asiterot. Artinya witchcraft ada di situ. Ya, jadi dia melepaskan witchcraft melalui tulisan yang dikirim kepada Elia. Nah, saya bilang sama Priscilla, kita pada saat itu kita pun berhadapan dengan spirit-spirit karena pelayanan kita adalah pelepasan. Ya, bagaimana kita berhadapan terus dari minggu ke minggu karena kita harus melayani. Ya, bisa jadi saya bilang pada saat itu ada triggernya membuat dia terintimidasi. Tapi yang menarik saya bilang, coba lihat bagaimana Tuhan mengeluarkan kamu. Bagaimana Tuhan mengeluarkan Elia dari intimidasi. Adalah ketika ada orang, saya bilang, ketika kamu saya bawa masuk dalam satu komunitas di mana di situ ada penyembahan, berjam-jam kita nyembah. Berjam-jam kita muji, walaupun kamu mungkin nggak bisa tune in terus, tapi
dipaksa untuk ada di situ terus, nyembah terus, nyanyi, nyembah. Yang bisa dilakukan olehmu cuma menangis, tapi nyembah terus. Satu titik. Ketika ada dalam satu komunitas di mana penyembahan terus berlangsung, ada suara Tuhan yang lembut sama seperti kepada Elia. Still small voice diberikan. Ketika suara lembut itu masuk dan engkau terima, tiba-tiba engkau berubah drastis dari nangis menjadi tertawa. Betul gak? Saya bilang. That's it. Apa yang kita bisa terima ketika kita bersama dengan Dia, itu menjadi senjata buat kita berhadapan dengan situasi berikutnya. Dan mulai dari itu saya bilang, pakai senjata itu ketika engkau berhadapan dengan tekanan itu. Saya ambil satu ayat saudara. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-14. Ini perkataan Paulus kepada Timotius. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penuah. Paulus berkata kepada Timotius, jangan lalai. Pergunakan apa yang telah dinubuatkan kepadamu. Nubuat artinya firman Allah keluar. Pakai firman yang diberikan kepadamu. Pakai firman itu sebagai senjatamu. Ya, untuk engkau bergerak memimpin jemaat di sana. Saudara, di masa the golden time, Tuhan berbicara, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Apa senjata kita yang kita terima pada hari-hari ini? Pakai itu untuk menghadapi hari-hari esok Tuhan. Pakai itu untuk bisa menghadapi, kalau dalam Mazmur ayat yang 4, walaupun lembah kelam yang kita harus lalui, tongkat dan gadamu itu yang menghibur aku. Pakai senjata itu saudara. Saya nggak tahu senjata apa yang diberikan bagi saudara yang dalam masa-masa sekarang. Tapi paling tidak saya memberikan dua hal kepada saudara. Respon yang benar ketika Tuhan mulai mengetuk pintu hati kita. Yang kedua, senjata kita adalah bagaimana pujian penyembahan jangan tertutup. Sesederhana, sefales apapun kita menyembah, tapi pakai itu sebagai senjata kita. Dan yang ketiga, dapatkan firman Tuhan untuk kita terus menerobos. Mungkin hari ini itu belum dipakai, tapi hari ini diberikan untuk menjadi satu persiapan melatih kita, saudara. Sekali lagi, saya ajak saudara melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Meskipun hari ini saudara mengalami sesuatu yang tidak enak, saya katakan, Dia sebenarnya sudah berbicara. Mungkin kitanya yang tidak dengar, mungkin kitanya ignoring, tapi Dia sudah berbicara. Dan Dia berikan kekuatan kepada saudara. Dia berikan senjata kepada kita. Pakai senjata itu. Pakai waktu-waktu sekarang. Bangun diri kita. Bangun mentalitas kita. Bangun semua apa yang saudara sudah terima dari khotbah demi khotbah. Firman demi firman yang melengkapi. Pakai itu. Renungkan kembali. Lihat dari awal kembali. Apa yang menjadi senjata yang Tuhan berikan. Pelengkapi itu. Pakai itu. Lengkapi diri kita. Terus bangun dari diri kita dengan firman itu dan bawa maju ke depan. Sekali lagi saudara, Tuhan mempersiapkan saudara dan saya memasuki masa di mana kita harus menerobos kesulitan itu. Ayat berikutnya saudara terakhir dalam Mazmur pasal 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Terjemahan lain berkata, Tuhan, Engkau adalah pesta besarku. Artinya apa saudara? Ketika kita punya semua itu dan kita melewati lembah kelam, ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah sukacita kita. Bukan situasi yang menekan kita, tapi Tuhanlah menjadi sukacita kita. Bahkan dikatakan di hadapan lawan-lawanku. Saudara, saya berdoa kita semua bisa menangkap apa yang Tuhan katakan dari awal tahun sampai hari ini.
dan bahkan sampai nanti. Pegang erat-erat, embrace itu, perkatakan itu, bangun diri kita di situ, supaya Tuhan benar-benar menjadi pesta besar buat kita. Benar-benar sukacita itu ada dalam hati kita. Dan kiranya kita semua bisa melewati hari-hari ke depan. Ya, kalau hari ini saudara ada yang mengalami satu tekanan-tekanan dalam hidupmu, kalau saya bisa melihat mistar, mungkin Tuhan sedang menyesah saudara. Ya, kalau Anda saat ini ada yang disesah oleh Tuhan, bukan berarti dia jahat, tapi sebagai Bapa yang baik, dia sedang membimbing, membentuk saudara. Why? Karena dia ingin saudara menjadi lebih baik. Suatu sesahan, ya, kalau saya boleh melihat itu, saudara terima itu dan mulai respon dengan benar, supaya Anda boleh dikuatkan. Mungkin dari antara saudara juga mendapatkan satu tawaran demi tawaran yang kelihatannya bagus. Saya ingat cerita bagaimana Lot dan Abraham, mereka memilih. Nah, saya hanya berkata, pilih sebagaimana Tuhan taruh dalam hatimu. Jangan memilih dengan apa yang kau lihat dengan mata kepala. Tapi pilihlah sebagaimana Tuhan taruh dalam hatimu. Karena itu yang terbaik. Nah, saya boleh mengucap syukur bahwa kita semua memiliki Tuhan yang mau dan punya keinginan besar untuk kita boleh diberkati, kuat menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati. Kita berdoa, Tuhan. Bapa, kami boleh mengucap syukur Tuhan, biarlah setiap kebenaran yang kami boleh terima benar-benar meng-empowering kami semua Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Sebagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada kami, tinggal di dalam kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa menangkap setiap perkataan-perkataan dari Bapa untuk menjadi satu kekuatan buat kita semua. Buat kami semua melangkah dari hari ke hari Tuhan. Menghadapi segala tipu muslihat musuh Tuhan. Tipu daya musuh Tuhan. Kami bisa melihat dengan benar Tuhan. Sehingga kami bisa meresponi dengan baik Tuhan. Dan kami selalu ada dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, Engkau banyak berbicara kepada kami. Tuhan, latih kami Tuhan. Untuk kami bisa menangkap dan memakai setiap kebenaran-Mu Tuhan sebagai senjata kami Tuhan. Menghadapi hari-hari esok Tuhan. Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Kau Tuhan yang sedang bekerja atas kami, melatih kami menjadi orang-orang yang berhasil seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. God bless you all. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang Yesus untuk selamanya hiduplah dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh Jesus, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalam. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan.
Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Saudara bisa angkat kedua tanganmu, saudara. Katakan lebih sungguh, katakan. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu. Dengan iman katakan, hadirat-Mu menguatkan, Yesus untuk selamanya hiduplah Sekali lagi saudara, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hidup dalam setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan setiap kami untuk menggunakan senjata, perlengkapan senjata Allah, membangun keintiman di dalam Engkau Tuhan melalui pujian, penyembahan dalam hidup kami. Dan biarlah setiap hati kami tak henti-hentinya untuk terus mengucap syukur dan meresponi dengan benar, melihat apa yang Engkau lihat dalam setiap situasi kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap kami boleh terus berkata bahwa Tuhan Engkau sangat baik. Dari dulu sekarang sampai selamanya Tuhan. Engkau gak pernah berubah. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Satu hati kami berdoa untuk Pastor Daniel yang saat ini mengalami lemah tubuh. Kami berkata pemulihan sempurna, kesehatan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang menjagai dia Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan, buat pemulihan yang terjadi dalam tubuhnya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan satu hati kami juga berdoa Tuhan untuk memberkati kota kami, bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota dan bangsa kami. Kami melihat Tuhan bagaimana setiap jiwa boleh bertelut lutut di hadapan Engkau, terus berkata bahwa Engkau Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah pemulih, Engkau Allah kekuatan, Engkau Allah sumber di atas segala sumber yang terus menyertai setiap umat-Mu, menuntun umat-Mu kepada tujuan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami memberkati pemerintahan yang ada di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati setiap dokter-dokter yang saat ini bekerja keras. Kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidup mereka. Memberikan kemampuan, memberikan hikmat, memberikan marifat Tuhan. Dan kami percaya, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi banyak kesembuhan demi kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, kasih karunia yang indah, persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita, menuntun kita bersama-sama menjadi kekasih-Nya yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan kami diberkati, di dalam nama Yesus Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Happy Sunday. Selamat beribadah. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Lambaikan tangan saudara. Stay aman dan terus merindukan Tuhan. God bless you saudara.